Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar Pak Ibu, Ayah Bunda semuanya? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. baik, sehat. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Insyaallah. Amin. Amin. Ya, di tengah kondisi cuaca ada yang hujan, alhamdulillah sudah hujan. Ada yang belum hujan, alhamdulillah ala kulli hal semua kita syukuri. Betul ya? Insya Allah semuanya itu ada kebaikan. Kebaikan di balik kondisi apa yang kita terima. Betul atau betul? Betul. Betul. Ya, kan ujian atau keadaan yang Allah berikan kepada seseorang itu akan menjadi sebuah kebaikan sepanjang kita terima dengan kondisi yang benar. Ketika kita menerima sesuatu sesuai dengan apa yang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai, maka kita terima dengan bersyukur dan itu adalah sebuah kebaikan. Sebaliknya, kalau sesuatu itu datang kepada kita tidak sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita, tapi Allah berikan itu pada kita, kita terima dengan bersabar, itu pun juga kebaikan. Karena senjata bagi orang beriman itu dua, apa? Sabar. Syukur dan sabar. Sabar. Idza asabahu sarra syakar wa idza asabahu dharra sabar. Fakana khairan lahu, dan keduanya baik bagi orang yang beriman. Ya. Sakit, bersabar, dapat pahala nggak? Dapat. Dapat pahala. Ya. Dapat pahala penggugur dosa. Bersabar. Lalu kemudian dapat rezeki, dia bersyukur, dapat pahala. Dapat. Iya. Ada orang yang sakit tapi tidak dapat apa-apa, bahkan dosa, ketika sakitnya justru membuat dirinya Kufur nikmat. tidak bersabar. Sakitnya membuat dia menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah. Bukannya dapat meringankan dosa, justru malah karena dia prasangka buruk pada Allah, menyalahkan Allah, maka justru bisa jadi mengurangi bahkan mengikiskan keimanannya. Jadi kondisi apapun, ya, sepanjang kita yakin bahwa ini adalah takdir Allah, kehendak Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan di balik itu. Betul atau betul? Insya Allah. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita membahas satu nama Allah, Al-Kafi. Apa makna Al-Kafi? Allah itu maha mencukupi. Allah memberikan kecukupan. Cukup bagaimana? Ini kekurangan.
ya Allah memberikan segalanya. Ya. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, bahwa Allah itu berkehendak kebaikan kepada kita, berkehendak kebaikan kepada semua makhluk. Allah tidak menghendaki kezaliman pada siapapun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika, kami bacakan kepada kamu bil haqq, dengan benar. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam. Jadi Allah menghendaki kebaikan apapun itu. Ya. Ketika kita bahagia dan kemudian tertawa, siapa yang menciptakan tertawa kebahagiaan itu? Kemudian ketika seseorang sedih, dia menangis, siapa yang menciptakan tangis itu? Siapa? Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah yang menjadikan orang tertawa, dia yang menjadikan orang menangis. Nangis. Lalu tiba-tiba kita dengar kabar, famili kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita ada yang meninggal dunia. Maka kita kembalikan kepada Allah, kita takziah dengan berwasiat sabar, bahwa kematian itu adalah kehendak Allah, kematian itu adalah takdir Allah. Kemudian kita dapat kabar juga, tetangga kita, kerabat kita baru melahirkan. Ada kehidupan di sana. Pertanyaannya, siapa yang berkehendak mematikan? Siapa yang berkehendak menghidupkan? Allah. Allah. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dia Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Menghidupkan. Ya. Lalu tiba-tiba weekend ini dapat kabar, gitu ya. Ada undangan, ada yang melangsungkan pernikahan. Siapa yang hari ini akan menghadiri pernikahan? Berjumpa dua pasangan, ya. Dua keluarga. Pertanyaannya, siapa yang memasangkan, siapa yang menjodohkan antara laki-laki dan perempuan itu? Allah. Allah. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Perempuan. Masya Allah. Jadi Allah itu mencukupkan. Ya. Tapi ketika bicara tentang masalah kekayaan, ya, Allah memberikan kita kecukupan. Allah tak menghendaki kezaliman. Allah tak menciptakan kemiskinan terjadi. Karena Allah itu maha kaya, Allah Ghani. Lawannya kaya apa? Miskin. Miskin. Apakah Allah menciptakan kemiskinan? Iya. Ternyata tidak. Ya. Dalam surat An-Najm 48, Bukan. Allah tidak menciptakan kemiskinan, Miskin. tapi justru Allah menciptakan kecukupan. Cukupan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang berikan kekayaan dan kecukupan. Ya. Allah tidak menciptakan kemiskinan itu sendiri. Ya. Ya, kalau Allah menciptakan orang itu miskin, melarat, ya berarti bertentangan dengan firman Allah dari surat Ali Imran tadi kan, 108. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Kalau ada orang lain sekitar kita, dia miskin hidupnya, di dunia ini melarat, itu bukan karena Allah zalim. Karena bisa jadi yang bersangkutan tidak mau ikhtiar. Betul? Yang bersangkutan dia bergantung kepada dunia, bersandar kepada dunia. Dia tidak bersyukur. Kan pada Allah mengatakan kan bahwa ketika engkau bersyukur Allah tambahkan.
Dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kemiskinannya diciptakan oleh dirinya sendiri. Semoga kita semuanya yang hadir, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah, menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang qanaah. Apa itu qanaah? Amin. Qanaah itu Baik. menerima, Cukup nerimo, ya. dengan pemberian Allah. Iya, puas, menerima. Alhamdulillah. Qanaah. Ada rezeki, alhamdulillah. Dapat pasangan yang saat ini setiap bangun pagi nengok kanan, oh alhamdulillah pasangannya si itu, ya. Kiri. Jangan berharap nengok, oh kok dia lagi pasangan saya, kenapa nggak yang lain? Itu namanya nggak qanaah. Ini gara-gara nonton sinetron gitu ya. Maunya nengok pasangannya yang di sinetron. Ya nggak bisa. Ya, qanaah, bersyukur, puas, menerima apa yang Allah jodohkan. Ya, tidak pernah merasa kurang, tapi dia merasa puas, bersyukur atas apa yang Allah bagi. Allah yang maha mencukupi. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup mencukupkan kepada hamba-hambanya? Bersyukur. Pertanyaannya hari ini, apa yang kita syukuri? Apa yang Bapak Ibu, Ayah Bunda syukuri hari ini? Bu Ari, apa yang disyukuri hari ini? Pagi-pagi ini apa yang disyukuri? Banyak Ustadz. Bisa bangun pagi, sholat subuh, Alhamdulillah. terusnya bisa ikut ini, Ustadz. Bu Wahyu, apa yang disyukuri hari ini? Banyak ya. Masih mute ya. Ya. Ya Bu Siwi, alhamdulillah. Bersyukur Bu ya. Ya, masih diberi hidup, sehat. Dokter Indah, apa yang disyukuri Bu? Sehat. Alhamdulillah masih diberi kehidupan pagi ini. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, iman, Islam, ihsan. Masih ada Kalau saya rezeki bersyukur untuk Dokter Indah dimakan. akhirnya hadir lagi. Lama Bu ya. Alhamdulillah, iya mohon maaf. Masya Allah. Sehat selalu ya, Insya Allah. Bu Siwi, sehat selalu. Ya, bersyukur atas Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi, Allah itu berikan kecukupan. Yang merasa tidak cukup itu karena kita kurang bersyukur terkadang. Ya. Karenanya banyak-banyak kita mengingat Allah. Ya, hamba yang bertawakal, berserah diri pada Allah, bergantung kepada Rabb-Nya dengan tawakal yang sebenar-benarnya, bersandar kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kelapangan hidup, Allah hapuskan kesedihannya. Yakin Allah yang maha mencukupi, Allah Al-Kafi. Ya. Karena itu doa yang biasa kita ucapkan, Allahumma kfi. Ya. Allahumma kfihim, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya. Atau yang biasa di akhir pertemuan kita baca doanya, Allahumma kfini bihalalika an harami. Wagnini atau wagnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah kami dengan halal, dengan rizki yang halal dari. Cukupilah kami dengan karuniamu dan tidak bergantung kepada selain. Ya, alhamdulillah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan bahasan kita satu nama Allah. Nah, memang di beberapa pertemuan akhir ini kita khusus membahas nama Allah yang di luar 99 asma Allah itu. Dan hari ini kita bahas satu nama Allah yaitu Allah Al-Qarib. Allah Al-Qarib. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran lebih kurang 3 kali Allah Al-Qarib. Salah satunya di surat Saba, ya. Insyaallah di ayat 50 kurang lebih. Surat Saba. Innahu sami'un qarib. Qarib. Qarib artinya apa? Dekat. Maha dekat.
Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia Allah itu maha sami'un, maha mendengar, qaribun, maha dekat. Ya. Jadi al-qarib itu adalah berarti Allah itu maha dekat. Dekat jangan diartikan bahwa secara fisik, ya. Nanti kita jelaskan. Ya. Dekat dalam arti Allah itu mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Allah itu dekat dengan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Allah itu dekat kepada hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah. Okay? Al-Qarib. Karenanya kita fahami Allah dekat sini atau kedekatan Allah itu paling tidak dengan dua pemahaman. Ada yang dekat secara umum dalam artian ya, Allah itu dekat kepada semua hambanya, dalam arti Allah itu mengawasi. Pengawasan Allah kepada semua makhluk, semua hambanya. Ya. Semua, siapapun yang ada di muka bumi ini, Allah maha mengawasi. Artinya, kalau mengawasi berarti dekat atau jauh? Dekat. Pengawasan Allah itu kepada semua menunjukkan kedekatan. Ya. Tapi ada juga dekat, qarib dalam arti khusus. Apa itu? Tadi yang saya sebutkan, kedekatan Allah kepada hamba yang berdoa. Dekatan Allah dengan orang-orang yang beribadah kepadanya. Orang-orang yang meminta, orang yang mencintai. Sehingga Allah mengabulkan apa-apa yang diminta, apa yang dipanjatkan kepadanya. Karena itu di ayat yang lain itu digandengkan ya dengan qarib dengan mujib. Qaribun mujib, dekat dan mengabulkan. Karena di sini menunjukkan bahwa Allah itu maha mengabulkan doa. Dalam surat Hud ya, inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Allah Tuhanku amat dekat. Rahmatnya amat dekat memperkenalkan doanya. Insya Allah, mohon maaf. Ini ternyata Zoom-nya 10 menit lagi. Ada kendala. Gak apa-apa ya, kita maksimalkan. Mudah-mudahan bisa cukup pembahasannya. Sesungguhnya Tuhanku dekat, maha dekat dan mengabulkan. Ya. Jadi qarib di sini menunjukkan bahwa Allah itu maha dekat, bukan fisik, ya, tapi dekat. Dia mengabulkan, mengawasi. Ya. Karenanya dalam surah Al-Baqarah itu ayat 186, ya, Allah berfirman menunjukkan bahwa Allah maha dekat bagi orang-orang yang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, maka jawablah kepada mereka, inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah ia mematuhi, memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepada la'allahum yarsyudun, mereka agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Itu dekat. Karenanya dalam ibadah itu sholat ya waktu yang paling dekat seorang hamba dengan sang pencipta saat kapan? Ketika sholat? Malam hari, sepertiga malam. Oke, itu juga. Tapi ketika sholat, ya, baik Ketika siang sujud. hari, Sujud. ketika sujud, ya, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud. Maka diperintahkan fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Doa. Masya Allah. Allah Al-Qarib. Maka orang yang beriman merasa dekat, dia merasa diawasi. Karena dekat. Ya. Bahkan
ketika merasa dekat pada Allah, ya kita akan merasa aman, nyaman. Kenapa? Ya karena kita dekat. Bayangkan kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah dekat dengan orang yang dicintai. Rasanya gimana? Aman. Nyaman kan? Bahagia, betul? Dekat dengan keluarga, dekat dengan istri, dekat dengan anak-anak, suami, dekat dengan orang tua, ya. Bu Ari dekat dengan cucu-cucunya. Gimana rasanya? Bahagia Bahagia. nggak? Itu dekat dengan makhluk saja. Kita bahagia luar biasa. Sekarang bayangkan bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu betul-betul dekat. Beberapa ayat menunjukkan bahwa Allah itu dekat. Maha dekat. Tapi jangan artikan dekat ini adalah fisik, ya. Ya. Tidak bisa kita gambarkan secara fisik. Tapi ditegaskan bahwa Allah itu maha dekat. Bahkan di ayat lain disebutkan bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada pada leher. Leher. Sekali lagi jangan diartikan fisik, ya. Menunjukkan bahwa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam surat Qaf, ya. Ada ulama yang mengartikan di sini bukan Allah yang langsung dekat, tapi di situ menunjukkan malaikat. Karena di sambungan ayatnya itu kan di ujungnya adalah apa? Ada kalimat malaikat situ. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qaid ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Situ menunjukkan tentang malaikat yang mengawasi, mencatat dan selalu hadir mencatat perbuatan hamba. Ya, Allah Maha dekat. Ikhwatal iman, Ibu Ayah Bunda jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasan kita tentang satu asma Allah, bahwa ketika kita apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka hadirkan perasaan dekat dengan Dia. Dekat. Apapun kondisi kehidupan kita, yakinlah bahwa Allah itu dekat. Maka berdoalah, memohonlah, merasa diawasi. Ya. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah itu menegur pada seorang sahabat yang berdoa dengan memohon dengan suara yang keras, gitu ya. Lalu kemudian ya Rasulullah menyampaikan bahwa walladzi tad'unahu aqrabu ila ahdikum min unuqi rahilati ahdikum. Yang kalian suruh itu adalah Rabb yang lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada urat lehernya. Ya. Dekat. Ya. Ya, semoga dengan memahami, ya, Allah itu qarib, Allah itu maha dekat, maka kita senantiasa merasa mawas diri, ya. Mawas diri dan senantiasa memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu dengan keyakinan seperti itu kita menjadi pribadi, menjadi hamba yang lebih ikhlas, lebih tulus karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Zoom-nya berakhir. Dan kita akhiri dengan zikir Asmaul Husna insyaallah. Ya. Salam sehat Pak Khairul. Pak Khairul ini dari Gresik. Iya, Bekasi ya. Baik. Ada yang bertanya? Kita lanjutkan dengan zikir Asmaul Husna di sesi akhir dan kemudian nanti berdoa. Baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzuna ma kanu ya'malun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Muhaimin
يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسل يا بشير يا خفيض يا خفي رحيم يا يا ربي عزيز يا يا مضل مغيث يا يا سميع يا بصير يا بشير حكم يا عدل يا يا لطيف يا لطيف يا حكيم خبير يا يا حكيم يا غفور يا عليم يا شكور غفور يا يا علي يا شكور كبير يا حفيظ يا مكيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رحيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا الصمد قادر يا مقتدر يا مقدم يا Akhir أول يا يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا Ya رؤوف يا Rauf, مالك الملك Ya يا ذا Maliki, الجلال Ali والإكرام wal يا الإكرام مقسط يا يا مجيد جابر